Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring kali ini, mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, gimana kabarnya? Sudah paham pembelajaran yang kemarin? Oke, kita lanjutkan dengan perkembangbiakan tumbuhan lumut. Pada materi kali ini, tujuan pembelajarannya meliputi menjelaskan ciri-ciri lumut, klasifikasi lumut beserta contohnya, cara perkembangbiakan pada lumut, serta menjelaskan manfaat lumut. Ini adalah gambarnya struktur tubuh pada tumbuhan lumut. Oke. Ya. Ini di sini ada menghasilkan gamet, namanya dikatakan gametofit. Ya. Gamet itu adalah sel kelamin. Kemudian ini adalah akar dari tumbuhan lumut. Ini stolonnya, itu adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian ini fase sporofitnya. Sporofit berarti menghasilkan spora. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah gambarnya lumut. Lumut tadi yang jantan akan menghasilkan antheridium dan juga menghasilkan yang betina adalah archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma atau sua dan archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Rhizoid di sini adalah akar. Ya. Oke, ini gambarnya yang tadi, lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah archegoniumnya, bisa membedakan. Yang ini antheridium. Jadi kalau yang gambar sesungguhnya ini kelihatan ya, yang ada seperti ini adalah archegonium. Yang gambarnya seperti ini adalah antheridium. Pada tumbuhan lumut itu ada yang dalam satu tubuh menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, lumut yang seperti ini disebut dengan homotalus. Ada juga dalam tumbuhan lumut itu archegonium dan antheridium itu berada dalam talus yang berbeda. Ini disebut dengan heterotalus. Oke, ini klasifikasi pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 divisi, yaitu hepatophyta atau lumut hati dengan ciri-cirinya sebagai berikut ini ya. Kemudian ini gambarnya bisa dilihat di sini. Yang kedua adalah Anthocerophyta atau lumut tanduk dengan ciri-cirinya ini, habitatnya ya bisa di tepi sungai, danau atau sepanjang selokan. Contohnya di sini Anthoceros, ini yang mungkin sering lihat lumut. Oke. Selanjutnya adalah Bryophyta atau lumut daun. Ciri-cirinya sering tumbuh di tanah, yang sering kita lihat,
kemudian tembok atau tempat-tempat terbuka, batang tegak, bercabang-cabang dan berdaun kecil. Contohnya di sini adalah Polytrichum dan Sphagnum. Oke. Ini adalah bagan metagenesis pada tumbuhan lumut. Ya. Pada tumbuhan lumut, coba perhatikan, lumut berkembang biak dengan spora. Ya. Spora yang jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protonema. Ini spora yang jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protonema. Dan protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah. Oke. Akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut sendiri ini akan menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum. Jika ovum ini bertemu dengan sperma, maka terjadilah pembuahan sehingga menghasilkan zigot. Ya. Perkembangbiakan seperti ini disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Tumbuhan lumut ini disebut dengan fase gametofit karena dia menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Oke. Setelah terbentuk zigot, ini akan tumbuh menjadi embrio. Ya, pertumbuhan dari zigot itu adalah embrio dan tumbuh lagi menjadi sporogonium. Ya. Sporogonium. Sporogonium ini akan menghasilkan spora yang tersimpan di dalam kotak spora. Jika sudah masak, maka kotak spora itu akan pecah dan menghasilkan spora. Kembali lagi, spora yang jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi protonema. Ya. Fase di sini tadi, sporogonium itu sporogonium itu disebut dengan fase sporofit karena dia menghasilkan spora. Ya, ini namanya pergiliran keturunan atau metagenesis. Artinya dari fase sporofit kembali lagi ke fase gametofit dan seterusnya, maka dikatakan pergiliran keturunan. Atau dari perkembangbiakan secara vegetatif kemudian ke generatif, kembali lagi ke vegetatif dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Selanjutnya adalah manfaat lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan perintis. Artinya terjadi perubahan dari tumbuhan tingkat rendah menuju tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian lumut berfungsi untuk menahan erosi. Ya. Selain itu juga untuk mengurangi bahaya banjir, kemudian juga menyerap air dan merupakan suplai air pada musim kemarau. Lumut markantia itu berfungsi sebagai obat hepatitis. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.